Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan baik dan sehat dan tidak mengurangi sukacita kita melalui persekutuan ibadah rumah tangga saat ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Allah, Tuhan Bapa yang kami imani di dalam Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur atas anugerah dan pertolongan Tuhan, di mana Tuhan boleh kembali merangkul kami sebagai satu persekutuan keluarga Allah, yang saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan mengenal setiap Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang telah mempersiapkan diri mereka untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui ibadah rumah tangga saat ini. Hamba-Mu akan mewartakan firman Tuhan ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi hamba-Mu ya Allah, agar kebenaran firman Tuhan yang hamba wartakan bisa dapat dipahami dan dimengerti dengan baik oleh setiap Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, bersabdalah kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan saat ini terangkat dari Yosua 14 ayat 6 hingga ayat yang ke-15. Tapi saya membaca ayat 10 hingga ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pengundungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Tema kita hari ini yaitu setia melakukan janji Tuhan. Saudara-saudara, salah satu karakter yang tidak mudah ditemukan dalam diri manusia adalah kesetiaannya. Jarang sekali orang mau setia ketika apa yang diharapkan tidak seperti kenyataan. Orang mau setia apabila ada upah. Inilah kenyataan hidup. Begitu juga dalam mengikuti Tuhan.
seringkali kita tidak setia. Hati kita mudah berubah. Tidak sedikit yang awal mulanya begitu setia melayani Tuhan. Namun seiring berjalannya waktu, kesetiaan itu mulai luntur. Ketika kita terbentur masalah, kita tidak lagi setia melayani Tuhan. Saudara-saudara, sepertinya kesetiaan kita kepada Tuhan tergantung cuaca. Ketika hati lagi mendung, kita tidak lagi bersemangat. Dikala hati lagi cerah, kita menggebu-gebu untuk Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, namun haruslah kita ingat bahwa untuk meraih cita-cita dan juga harapan dibutuhkan kesetiaan. Dan segala sesuatu yang kita kerjakan pasti akan membuahkan hasil secara maksimal apabila kita melakukannya dengan setia. Saudara-saudara, Alkitab mencatat ada banyak sekali contoh tokoh yang setia. Dan salah satunya yang kita pelajari hari ini yaitu tokoh Kaleb bin Yefune. Saudara-saudara, tokoh Kaleb mulai kita kenal ketika Musa menugaskan 12 orang yang mewakili masing-masing suku untuk mengintai situasi dan kondisi di tanah Kanaan. Tanah yang dijanjikan Tuhan bagi mereka. Kita bisa baca itu dalam Bilangan 13 ayat 1 sampai 33. Dan Kaleb adalah satu dari kedua belas pengintai itu. Saudara-saudara, setelah 40 hari para pengintai menjalankan tugas itu, maka mereka pun kembali dengan kesimpulan sebagai berikut, seperti apa yang diungkapkan dalam Bilangan 13 ayat 27 sampai 28. Di situ firman Tuhan berkata demikian, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, tanah Kanaan, tempat yang memang sangat kaya dan subur, dan sampai saat ini merupakan tempat pertanian yang sangat maju di dunia. Ketika 12 pengintai diutus oleh Musa untuk melihat daerah Kanaan, mereka melihat dan melaporkan bahwa orang-orang di situ berukuran raksasa tinggal di sana, dan sebagian besar dari para pengintai pada waktu itu kejut. Mereka melihat situasi di sana. Bagaimana mungkin masuk berperang melawan raksasa di kota yang dilindungi benteng-benteng kokoh. Itu kata 10 para pengintai yang lain. Bahkan mereka menilai diri mereka sendiri seperti belalang yang lemah, kecil, dan tidak berarti dibanding bangsa Enak yang besar-besar itu. Ayat 33 dari Bilangan 13 mengatakan demikian. Saudara-saudara, tetapi tidak semua pengintai bersikap pesimis seperti itu. Kaleb dan Yosua
adalah dua pengintai yang memiliki sikap hati yang berbeda. Dalam Bilangan 13 ayat 30 dengan tegas, Kaleb membantah pesimis rekan-rekannya. Kaleb katakan, tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara-saudara, muncul pertanyaan, mengapa Kaleb bisa seyakin itu? Karena ia percaya. Jika Tuhan sendiri berjanji untuk memberikan tanah itu kepada bangsanya, maka Tuhan pun pasti akan membantu dalam prosesnya. Tuhan yang memberi. Masa Tuhan membiarkan mereka binasa? Saudara-saudara, Kaleb memiliki iman yang teguh. Itu membuatnya mampu percaya kepada Tuhan. Dan kesetiaan Kaleb kepada Tuhan sungguh luar biasa. Dalam bacaan firman Tuhan kita hari ini, Yosua 14 ayat 10 firman Tuhan berkata, saudara-saudara. Saudara-saudara bisa perhatikan, saya membaca sekali lagi. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Nah, saudara-saudara jemaat, pada waktu itu Kaleb bin Yefune sudah berusia 85 tahun. Saudara-saudara, 85 tahun itu usia yang sudah sangat tua. Dan kondisi fisik pasti sudah jauh melemah. Tapi ternyata Kaleb memiliki semangat yang luar biasa. Seperti yang dikemukakan dalam ayat 11 bacaan kita tadi berkata, pada waktu ini aku masih sama kuat. Seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperan dan untuk keluar masuk. Saudara-saudara, Kaleb fisiknya sudah lemah karena usia tua. Namun semangat hidupnya masih tetap sama. Seperti 45 tahun lalu. Itu menunjukkan bagaimana Kaleb masih tetap berjalan mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Meski apa yang dijanjikannya belum kunjung ia peroleh setelah sedemikian lama. Saudara-saudara, Kaleb menunjukkan kesetiaan yang besar yang tidak tergantung oleh situasi, kondisi maupun waktu. Kaleb hanya tahu jika Tuhan sudah berjanji, pada waktunya janji itu pasti ditepati. Saudara-saudara, Kaleb tahu betul bahwa Tuhan bukanlah pribadi yang sukar ingkar janji. Dan pada usia ke-85 tahun itu, akhirnya Kaleb bin Yefune menerima apa yang telah dijanjikan untuknya. Ia memperoleh Hebron sebagai milik pusakanya. Ayat 13. Dan sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam ayat 9, dengan yang Tuhan Allah janjikan, maka tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Seperti apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-9. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika menanti-nantikan janji Tuhan itu, apakah kalian bersungut-sungut, mengeluh, kecewa, dan memberontak kepada Tuhan? Tidak sama sekali. Kaleb tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Ayat 14 katakan demikian.
Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, diberikannya Hebron kepada Kaleb adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari apapun yang dijanjikannya. Dan Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Firman Tuhan dalam Mazmur 12 ayat 7 berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Saudara-saudara, Tuhan yang berjanji pada Kaleb adalah Tuhan yang sama, yang kuasa penyertaannya tidak berubah dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Meskipun Tuhan tidak hadir secara fisik, tapi Ia menyertai kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam diri orang percaya, termasuk saudara dan saya. Maka pertanyaan buat kita semua saat ini adalah, mampukah kita setia seperti Kaleb bin Yefune? Saudara-saudara, pertanyaan ini harus saudara dan saya menjawab secara iman. Percaya bahwa kita mampu, sebab kita kuat di dalam Yesus Kristus yang memberikan kita kemenangan. Menang dalam segala godaan, sabar menanggung segala sesuatu. Sehingga sebagaimana Kaleb bin Yefune yang setia, kita juga sebagai pengikut Kristus harus memiliki kesetiaan yang tidak diombang-ambingkan. Karena situasi dan kondisi keadaan dunia ini yang mempengaruhi kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang mewarnai hidup saudara dan saya saat ini. Sebab itu, kita harus memiliki kasih Kristus yang menjadikan hidup saudara dan saya menjadi berarti. Saudara-saudara, kalau Kaleb bin Yefune ada dalam rencana Tuhan untuk memberikan tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu, yaitu tanah yang penuh dengan kemakmuran, maka saudara dan saya juga ada dalam pekerjaan Tuhan, atau digambarkan sebagai lahan pelayanan untuk mengabdi sebagai kesaksian dalam bekerja di rumah, di tempat kerja, di tempat studi, di persekutuan, atau rumah tangga, atau gereja rumah saat ini. Supaya hidup kita menjadi berarti dan hidup tidak percuma. Dan hal ini juga tergambar pada diri Kaleb bin Yefune sampai pada usia 85 tahun dan mendapat Hebron. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, berapapun usia kita saat ini, mari jadikan hidup kita untuk tetap setia. Setia kepada keluarga, setia kepada pasangan suami atau istri, setia dalam pekerjaan, setia dalam pendidikan, setia mengasihi anak-anak, setia dalam melayani pekerjaan Tuhan dan sesama. Supaya kita sama seperti Kaleb bin Yefune masa kini, menjadikan hidup kita berarti bagi orang lain dan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, dalam segala keadaan, mari tetap setia. Apalagi dalam situasi saat ini. Kalau kita setia kepada Tuhan, kita akan dipercaya oleh Tuhan. Walaupun harus diawali dari perkara-perkara kecil terdahulu. Tuhan Yesus akan menilai seberapa setia kita mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang ada. Sebagaimana janji Tuhan yang terdapat dalam Lukas 16 ayat 10a berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Jadi saudara-saudara, kalau kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan kepada kita tanggung jawab dalam perkara yang besar. Untuk itu ingatlah, Alkitab yang berisikan firman Tuhan dipenuhi dengan janji-janji Tuhan. Dan janji itu Tuhan sediakan bagi umatnya, termasuk saudara dan saya. Adapun janji Tuhan itu bukan sekedar untuk meninabobokan kita atau menghibur kita,
tapi perlu upaya kita agar dapat dibuktikan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Tuhan tidak ingin kita hanya diam sambil menunggu janji Tuhan itu turun dari langit. Tidak, saudara-saudaraku. Tapi Tuhan menghendaki adanya tindakan saudara dan saya, yaitu kita mau melangkah dengan iman untuk meraih janji itu. Memang untuk mencapai perkara-perkara besar tidak gampang. Perlu usaha dan kerja keras. Dan bagi Tuhan tidaklah sulit memulihkan dan memberkati kita. Tapi yang ingin Tuhan lihat dalam kehidupan saudara dan saya adalah sejauh mana kesetiaan kita kepadanya. Dan tanpa kesetiaan mustahil bagi kita untuk meraih janji-janji Tuhan. Dan percayalah bahwa janji Tuhan Yesus akan selalu digenapi. Karena itu tetaplah setia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari saudara-saudara, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah selesai diwartakan. Biarlah firman Tuhan ini akan terus bergema dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kami. Supaya kami belajar untuk tetap setia seperti Kaleb bin Yefune. Dalam waktu yang begitu panjang, 45 tahun. Dan pada saatnya Tuhan akan menunjukkan janji setia Tuhan kepada Kaleb. Kami percaya hal yang sama pun Tuhan akan nyatakan bagi kehidupan kami sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa minta pertolongan Tuhan bagi setiap Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan. Di tengah-tengah persekutuan GPIB Bukit Zaitun Makassar ini. Mereka yang ada di dalam pergumulan. Tuhan berikan mereka kekuatan iman. Mereka yang ada di tengah-tengah pergumulan karena sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Mereka yang ada di dalam duka cita. Tuhan berikan penghiburan. Pengharapan iman yang sungguh bagi mereka. Mereka yang ada di dalam berbagai persoalan-persoalan pribadi dan keluarga. Kami percaya kuasa Tuhan selalu nyata dalam setiap langkah kehidupan kami anak-anak Tuhan. Yang selalu berharap dan setia kepadamu. Genapilah janji Tuhan itu. Terima kasih Tuhan, situasi bangsa dan negara kami, kota ini, pemimpin kami, Tuhan Allah memberkati. Kami tidak mengerti kapan situasi pandemi COVID-19 akan berakhir. Tapi kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Tuhan Allah bekerja. Agar situasi ini Tuhan akan kembali normal seperti biasanya. Sehingga kami kehidupan bangsa dan negara, bahkan kehidupan masyarakat di tengah-tengah kota ini Tuhan. Secara khusus kami jemaat GPIB Bukit Zaitun Makassar. Kerinduan kami untuk beribadah itu pun boleh terwujud. Dan biarlah Tuhan sertailah kami semua dalam setiap langkah hidup dan gumul yang akan kami lanjutkan kembali. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kami. Tapi kami yakini sungguh janji Tuhan adalah janji yang selalu setia dan tepati untuk setiap kehidupan kami anak-anak. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, puji Tuhan, ibadah rumah tangga kita boleh selesai. Biarlah kebenaran firman Tuhan tadi mampu untuk kita lakukan dengan setia bagian kita. Jangan pernah berubah. Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Menghadapi janjinya.
atas kita tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara dan Shalom.